Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di Galilea Community of Christ. Terpujilah nama Tuhan, kita sangat bersuka ya, sebab hari ini Tuhan bisa pertemukan kita melalui ibadah online bersama-sama. Dan hari ini kita mau bersuka cita, kita akan menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri di rumah masing-masing dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sama-sama jemaat Allah katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari jemaat Tuhan dengan bersuka cita. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku, amin, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Terpujilah nama Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan di pagi hari yang teduh ini kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami mencari Engkau dengan segenap hati kami, sebab tiada tempat yang terindah selain bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku
seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah. Ku cari wajah-Mu, amin. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya, ku panggil namamu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kemenanganku. Haleluya, tiada yang seperti-Mu, Rajaku, Tuhanku, penolongku. Kami memuji-Mu, kami sembah nama-Mu mulia. Kau yang mengenalku
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan bagi Dia, Raja damai. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu lagi di hari Minggu, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saya ingatkan sebentar ada perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan elemen perjamuan kudus ya, hosti dan anggur yang ada di rumahmu. Dan sebelum kita membaca, kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kami ada di hari Minggu, kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan mujizat Engkau nyatakan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, kiranya itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, karena kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran, sehingga kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, kami mau hidup di dalam ketaatan kepadamu melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 23. Kita akan belajar dari kehidupan Gideon. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika
Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Ayat 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ayat 22, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Demikian pembacaan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 23. Bapak Ibu, pada masa itu orang Israel hidup penuh tekanan dan penuh dengan kesengsaraan di bawah kekuasaan orang Midian. Nah, orang Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengutus Gideon menjadi penyelamat atas mereka. Dalam kisah ini saya menemukan ada dua sikap yang menarik dari Gideon yang kiranya bisa kita pelajari, dan inilah yang menyebabkan Gideon dipilih Tuhan menjadi penyelamat atas bangsa Israel. Nah, sikap apa itu? Mari kita lihat. Yang pertama, Gideon memiliki sikap yang rendah hati. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Gideon memiliki sikap yang rendah hati. Kerendahan hati Gideon dapat kita lihat pada Hakim-Hakim pasal 6, bacaan kita tadi di ayatnya yang ke-15, dikatakan begini. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, Bapak Ibu, pada ayat ini Gideon menyatakan kepada Tuhan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Gideon merasa tidak punya kemampuan apapun, dia tidak punya siapa-siapa, dia tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Bahkan lebih lanjut, Gideon berkata kepada Tuhan bahwa sukunya pun adalah suku yang paling kecil di antara suku bangsa Israel, dan dirinya pun adalah orang yang paling muda di antara kaum keluarganya.
Dengan mengatakan bahwa sukunya adalah suku yang paling kecil, Gideon berusaha menyatakan bahwa dia bukan siapa-siapa bagi bangsa Israel. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bahkan di tengah-tengah keluarganya pun Gideon bukan siapa-siapa dan hanya dipandang sebelah mata. Itu dinyatakannya dalam perkataan bahwa dalam kaum keluarganya pun Gideon yang paling muda. Dengan kata lain, Gideon menyatakan kepada Tuhan bahwa tidak sesuatu pun yang dapat dia andalkan dari dirinya. Namun Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah memandang rupa. Amin. Tuhan tidak memakai seseorang karena kehebatannya atau karena kepintarannya. Tuhan akan memakai orang yang tidak ada apa-apanya di pemandangan dunia. Tuhan tidak akan memakai saudara dan saya karena kehebatan kita. Amin. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 27, 28 dan 29 dikatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita tidak perlu merasa hebat, apalagi sombong, karena dengan Tuhan, dengar baik, tidak pernah memakai kita karena kehebatan kita. Amin. Justru orang sombong dan merasa hebat akan dijatuhkan Tuhan. Amsal 16 ayat 18 mencatat, dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi sombong walau bagaimana status kita saat ini. Amin. Saudara, jangan kita sombong karena kepintaran kita. Ya kan? Karena apapun gelar kita, ya, kita mungkin S1, S2, S3, apapun gelar kita akan berakhir dengan satu gelar almarhum. Ya kan? Semewah apapun rumah kita, ya, sebanyak apapun properti kita, kita akan berakhir dengan apa? Ya, 2 kali 1, ya kan? Semewah apapun mobil kita, Bapak Ibu, ya kan, akan berakhir dengan apa? Ambulans, ya. Kadang-kadang ambulansnya juga klaksonnya sudah rusak, ya. Sirenenya juga sudah bunyinya lain-lain, ya, Saudara. Jadi apa sih yang bisa kita banggakan dalam hidup kita? Apa sih yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini? Iya kan? Jika kehidupan ekonomi saudara saat ini cukup baik, nah, janganlah sombong, ya. Janganlah sombong terhadap mereka yang hidup miskin, ya kan? Jika saat ini saudara adalah seorang pemimpin, ya, seorang pimpinan, apakah di sebuah perusahaan atau instansi, saya mau katakan janganlah ada berlaku sombong, ya, jangan ada perlakuan sombong terhadap bawahan saudara, dan jangan mempersulit mereka, karena mereka punya Tuhan yang bisa, yang bisa mengambil apa yang ada padamu. Mereka punya Tuhan yang bisa menjadi hakim antara saudara dan mereka. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari dari pribadi seorang Gideon adalah dia memiliki sikap yang rendah hati. Yang kedua yaitu Gideon melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Ini menarik. Dia selalu bergerak menurut kehendak dan rencana Tuhan. Nah, ini sikap kedua, ya, yang sebetulnya baik
untuk kita contoh ya bahwa Gideon melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kita perhatikan pada ayatnya yang ke-17 pada Hakim-Hakim pasal 6 tadi dikatakan begini. Maka jawab Gideon pada ayatnya yang ke-17 ya. Jawab Gideon kepada Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jadi ketika Tuhan mengutusnya, Gideon tidak langsung menerima begitu saja. Gideon meminta kepada Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan tanda bahwa Tuhan benar-benar mengutus dia. Gideon tidak bermaksud untuk tidak mempercayai Tuhan, bukan itu ya. Dia minta tanda bukan berarti dia tidak mempercayai Tuhan, tapi dia mau meyakinkan kepada dirinya bahwa yang mengutus dia benar-benar adalah Tuhan. Karena itu dia minta tanda. Sebab bisa saja bukan Tuhan, ya kan? Bisa saja ya hantu, karena hantu dan Tuhan itu beda tipis, ya kan? Nah, Gideon tahu sebatas mana kekuatannya. Ia tahu bahwa ia tidak mempunyai kehebatan apa-apa. Itulah sebabnya dengan sedikit memaksa Gideon meminta tanda daripada Tuhan bahwa Tuhan benar-benar mengutus dia. Bapak Ibu, pada ayat selanjutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan tanda ya kepada Gideon bahwa ia benar-benar mengutus Gideon. Dalam tindakan selanjutnya, Gideon tidak mau gegabah. Walaupun Tuhan sudah menunjukkan tanda bahwa ia diutus oleh Tuhan, sebelum bergerak menyerang musuh, Gideon kembali meminta tanda kepada Tuhan. Bahkan ia meminta sampai 2 kali. Itu kita temukan di dalam ayat selanjutnya, di ayat 36 dan 37 masih dalam Hakim-Hakim pasal 6 ya. Di ayat 36 dikatakan, kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, ayat 37, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengerikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Jadi sekali lagi Tuhan menunjukkan tanda bahwa Tuhan mengutus Gideon. Ya kan? Di ayat 38, dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi Gideon bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Ini sangat menarik. Ya kan? Tuhan kembali menunjukkan bahwa esok paginya bulu domba yang dibentangkan di atas tanah itu basah oleh karena embun, sementara tanah di sekitar itu tetap kering. Namun Gideon tidak puas. Ia tidak mau salah melangkah. Dia tidak mau gegabah. Orang Makassar bilang, dia tidak mau kejili-jili begitu ya. Jadi ia tidak mau salah melangkah, sebab ini berperang, ya kan? Dia tidak mau salah langkah dan berperang tanpa penyertaan Tuhan. Ia meminta tanda sekali lagi kepada Tuhan, ya kan? Di ayat 39 bacaan masih di Hakim-Hakim pasal 6 ini
Dikatakan begini, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Nah, kalau tadi dia bilang tanah kering, ada embun hanya di guntingan itu saja ya. Nah, sekarang kebalik ya. Jadi di di guntingan bulu itu kering dan tanah itu basah, ada embun. Dan pada ayat yang ke-40 kita melihat bahwa Tuhan melakukan tepat seperti apa yang diminta Gideon sebagai tanda bahwa Tuhan menghendaki dia melakukan penyerangan itu. Di ayat 40 dikatakan, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon benar-benar hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak mau melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Ia tidak mau melangkah sesuai dengan keinginan hatinya. Berkali-kali ia meminta tanda daripada Tuhan, dan mungkin saja Tuhan kesal melihat tingkahnya itu. Tapi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak murka akan tindakan Gideon itu. Tuhan melihat hati Gideon yang benar-benar berserah kepadanya. Dan sebagai hasilnya pada pasal berikutnya ya, kita melihat dengan hanya 300 orang Gideon dapat menghancurkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Midian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah Gideon ini sungguh menjadi berkat bagi kita hari ini. Amin. Kisah ini menjadi teladan bagi kita bahwa dalam menghadapi pergumulan hidup, kita bisa meniru seperti apa yang dilakukan Gideon. Kita bisa meminta petunjuk dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita. Amin. Jangan pernah melangkah tanpa meminta penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita akan menemui kesulitan tanpa kehendak dan penyertaan Tuhan. Namun sebaliknya, ketika Tuhan menyertai langkah kita, maka kita akan hidup dalam kemenangan. Amin. Kita akan hidup menjadi pemenang. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur karena kami bisa belajar dari seorang Gideon yang sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan-Mu karena dia merasa dia tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terima kasih kami boleh belajar hari ini supaya kami pun tidak akan membanggakan apa yang ada pada kami, apakah itu intelektual, apakah itu kekayaan, apakah itu talenta dan seterusnya, sebab semuanya berasal daripada-Mu. Kami juga belajar dari seorang Gideon hari ini bahwa dia melangkah menurut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dia tidak melangkah dengan kekuatannya, dengan keinginan hatinya. Dan karena itu dia pastikan, dia yakinkan dirinya bahwa Tuhan yang mengutus dia untuk menyerang musuh. Sebab memang dia merasa tidak ada apa-apanya. Dia adalah seorang yang paling lemah. Kaumnya adalah yang paling kecil di antara suku-suku yang lain. Kiranya kami bisa belajar dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami selalu minta penyertaan Tuhan. Kami tidak akan melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Dan kami akan pastikan bahwa itu sesuai dengan kehendak dan Engkau menyertai, maka kami pun akan melakukannya. Kiranya
firman yang kami dengar hari ini akan menjadi kekuatan ketika kami berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi dan kondisi yang kurang begitu baik yang kami jumpai dalam hidup ini. Terpujilah Engkau, hamba sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara, yang akan terus menyingkapkan kebenaran firman-Mu, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami memberi bukan karena kami hebat. Kami memberi karena kami mau berterima kasih kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami dan yang memelihara kehidupan kami. Karena itu setiap pemberian yang diberikan oleh jemaat-Mu, hamba doa mereka tidak kekurangan. Pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka. Engkau akan memperhatikan setiap persembahan yang mereka berikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda setiap benih yang ditabur. Mereka tidak kekurangan, mereka tidak bangkrut, tidak rugi. Hamba doa di dalam nama Yesus setiap mereka diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur sambil kami mempersiapkan diri untuk menerima tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, sungguh kita diberkati lewat firman pada pagi hari ini, dan sungguh firman itu menguatkan kita, amin. Baik Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di dalam rumah Tuhan, membawa persembahan yang terbaik di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu. Dan kita percaya dan kita amini bahwa Allah kita yang akan mencukupi segala kebutuhan kita mengikuti kekayaan dan kemurahan-Nya. Haleluya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari silakan Bapak Ibu yang ada di rumah mempersiapkan setiap tubuh dan darah yang akan kita angkat bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke yayasan, rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap pemberian Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amin. Kita siapkan diri untuk menerima tubuh darah Tuhan. Saya baca dulu di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita ambil hosti, saya jemput kita semua berdiri, kita pegang dengan kedua tangan kita di atas kepala. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib.
memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih, sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak diserang oleh berbagai kuman, virus, sakit, penyakit. Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku percaya mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Apapun yang sedang situasi yang kita alami hari ini, Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita semua. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tidak perlu takut sebab Dia menyertai kita. Gada dan tongkatnya menghibur kita semua. Dan kita akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Itu sebabnya mari kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Dan hamba kami semua percaya bahwa kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan.
Kami yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Maka apapun doa-doa umat-Mu, Tuhan menjawab melebihi dari apa yang mereka doakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka beribadah hari ini. Tuhan kenal setiap mereka, termasuk persembahan yang mereka berikan. Tuhan yang senantiasa membalas 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah saat ini, baik saat ini maupun nanti, Tuhan memberkati mereka semua. Kami doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa ini ada dalam rancangan Tuhan menjelang pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai bangsa ini, Indonesia tetap kondusif, TNI dan Polri Tuhan berkati untuk menjaga bangsa ini supaya keamanan tetap kondusif. Diberkati semua elemen bangsa ini, setiap orang, bahkan oknum-oknum, bahkan organisasi-organisasi yang merancangkan kejahatan untuk bangsa ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan bertanggung jawab atas bangsa ini dan pemerintah yang ada Tuhan berkati. Kiranya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, yang makmur, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput tetap berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Dan di dalam nama Yesus Kristus terimalah segala berkat. Aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari Minggu ini dan salam sehat, Tuhan Yesus berkati, shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.